Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma a'in wa wafiq. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, tiada kata yang patut kita ucapkan setelah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu besar kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat keluangan hati, ketenangan pikiran, dan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Maka tidak ada kata yang patut kita ucapkan selain ucapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bisa, kita mampu, kita bisa sampai sekarang ini, kita bisa sampai ada di detik ini, di hari ini, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena teknologi, akan tetapi kita bisa sampai di hari ini, kita berada di masjid ini, tiada lain itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang yang didukung dengan teknologi yang kuat, teknologi yang tinggi, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan untuk habis jatah rezekinya, ya tidak ada yang bisa menolong. Begitu juga sebaliknya, ada seseorang yang berada di pelosok, terbelakang, terpinggirkan, ya, sederhana sekali hidupnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya begitu banyak kenikmatan. Dia masih bisa merasakan ketenangan pikiran, dia masih bisa merasakan ketenangan hati, dia bisa merasakan enaknya hidup, tidur nyenyak, makan kenyang, hidup dengan anak cucunya dengan bebas tanpa ada kekangan. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwa apa yang kita terima itu bukanlah dari usaha kita sendiri. Memang kita disuruh berusaha, akan tetapi terjadinya atau tidak terjadinya itu semua adalah dari Allah. Maka yang patut untuk kita ucapkan dan kita yakini adalah hendaknya itu semua kita yakini datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan pujian-pujian yang kita sematkan dan kita basahkan pada lisan kita adalah pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Karena semua yang ada pada diri kita semua itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Maka seorang hamba seyogyanya membasahi lisannya dengan banyak-banyak memuji Allah Azza wa Jalla dengan bacaan Alhamdulillah. Dan disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi dan petang itu membaca Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Ya, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Itu yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karena kita tidak mampu untuk benar-benar bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan syukur yang sebenar-benarnya, maka Rasulullah ajarkan kita pula untuk senantiasa beristighfar. Dan istighfarnya Rasulullah itu juga tidak kurang dari 70 kali setiap harinya. Dan diriwayatkan di pagi hari beliau beristighfar 100 kali, di petang hari beliau juga istighfar 100 kali. Tidak cukup sampai di situ, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam sebagai bentuk tanda syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bangun malam, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa kamu lakukan itu? Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa
cara bersyukur yang paling utama adalah dengan kita menggunakan aset kita, badan kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada kebaikan yang kita rasakan, tidak ada petunjuk yang kita dapati, melainkan itu dengan perantara diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai bentuk peribadahan kita kepada Allah dan sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita memperbanyak sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekurang-kurangnya, minimal-minimalnya kita sebagai seorang mukmin di pagi hari dan di petang hari itu sekurang-kurangnya ya 10 kali bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, ada satu ayat di surah Al-Jumu'ah yang ayat ini semoga saja membuat kita kembali lagi berpikir ulang dan memutar kembali kompas kita sebagai arah tujuan kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad kepada semuanya bahwasanya kematian yang kalian berlari darinya itu pasti akan mendatangi kalian. Jadi kita semuanya melakukan aktivitas itu supaya tidak mati. Kita berlari dari kematian. Kita bekerja supaya menghasilkan uang supaya bisa makan. Ya. Kalau sakit supaya bisa beli obat atau berobat. Kalau jenuh supaya bisa refreshing, supaya bisa jalan-jalan. Nah, itu semua adalah untuk melindungi diri kita dari kematian. Ya, kita makan supaya nggak sakit. Kalau sakit nanti akhir-akhirnya kita berobat. Kenapa kita berobat kalau sakit? Supaya tidak meninggal. Kenapa kita makan? Supaya tidak meninggal. Dan begitu banyak hal yang kita lakukan ketika kita tarik benang merahnya. Asasnya adalah sebenarnya kita itu lari dari kematian. Apa yang kita usahakan itu sebenarnya adalah upaya kita lari dari kematian. Makanya orang-orang zaman dahulu, dan ini cerita dari Pak D atau mbah saya, beliau mengatakan kalau orang tidak beraktivitas itu cepat meninggal, katanya begitu. Ya, jadi beliau dulunya atlet jatilan, atlet reog. Ya, kemudian setelah sudah nggak kuat ngereog, terus macul. Padahal sudah tua, macul nebangi pohon. Kita suruh di rumah saja, Pak, Mbah di rumah mawon, Pak. Mungkin enten yang ngurusin, dah di rumah saja, ongkang-ongkang sudah tua gitu. Nanti kalau sakit gimana, Mbah gitu. Beliau bilang, kalau orang nggak aktivitas itulah yang sakit. Kalau sakit nanti cepat meninggal, katanya begitu. Nah, ini adalah hal yang secara tidak langsung diamini oleh masyarakat, oleh kita semua, bahwa aktivitas yang kita lakukan itu intinya adalah supaya kita nggak cepat mati. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian semuanya lari darinya itu pasti akan mendatangi kalian. Jadi ketika kita beraktivitas dengan aktivitas apapun, dengan penjagaan sehebat apapun, dengan model gaya hidup sesehat apapun, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mati, ya sudah. Allah takdirkan untuk meninggal, sudah. Pasti akan datang. Tidak peduli bagaimana kondisinya, bagaimana gaya hidupnya, bagaimana kesehatannya, bagaimana usianya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, maka itu sudah pasti datang. Maka kenapa tadi kami bilang supaya ini memutar kompas arah tujuan kita adalah supaya kita ingat bahwa dalam aktivitas kita sehari-hari yang namanya kematian itu mungkin saja datang. Pasti datang. Kita tidak bisa menunggu-nunggu dan tidak bisa menunda-nundanya. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Kalau ternyata mulatikum, kematian itu pasti datang, mendatangi kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, mulatikum, pasti datang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita balik arah nih. Oh, kita yang awalnya semua tujuan itu adalah mengarah ke tujuan duniawi, untuk supaya hidup kekal di dunia, kita putar balik arahnya, nggak ke situ. Karena dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini pasti kita tinggalkan dan tidak ada yang kembali kepada kita kecuali amal ibadah kita. Tidak ada yang kita bisa bawa, tidak ada yang bisa nemenin kecuali itu amal ibadah kita. Tidak ada yang bisa menolong kita nanti di akhirat kecuali amal ibadah kita. Apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita pertahankan, selama itu tidak ada nilai amal ibadah, itu tidak bisa jadi teman kita. Tidak bisa nemenin kita di barzakh. Tidak bisa nemenin kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah tutup, Allah beri hijab, hanya seorang hamba dengan Allah berdua-duaan tanpa ada yang menerjemahkan, itu nanti tidak ada yang bisa nemenin, gak ada yang bisa bantu kecuali hanya amalan kita. Maka arah tujuan kita yang pengen hidup kekal di dunia itu kita harus ubah. Adalah kita ubah menjadi bagaimana cara kita menjemput kematian. Bagaimana cara kita menyambut kematian itu? Bagaimana kita bisa mendapati kematian dengan keadaan yang husnul khatimah? Ya. Maka tidak ada jawaban yang tepat melainkan hendaknya kita sebagai seorang hamba di dunia ini untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, dan bekal yang paling utama yang harus kita cari sebanyak-banyaknya adalah ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah inti kita dihidupkan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata." Allah lah yang menciptakan hidup dan Allah lah yang menciptakan kematian. Disinggung oleh Allah hidup dan mati. Tujuannya apa? Untuk enak-enak di dunia, untuk kekal di dunia? Tidak. Hidup mati tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa dari kita, siapa dari manusia yang paling baik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Al-Kahfi ayat yang ke-7, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami berikan kenikmatan-kenikmatan yang ada di bumi sebagai pendukung saja, perhiasan saja. Tapi tugas utamanya seorang hamba bukan untuk menikmati itu semua. Tugas seorang hamba adalah untuk beramal. Ibarat kita misalnya ujian misalnya, atau sekarang mungkin kita naik mobil. Kita naik mobil misalnya, kalau ujian sudah tidak masanya, ujian tulis itu sudah tidak masanya. Misalnya kita naik mobil, di mobil ada AC, suspensi yang lembut, kemudian ada perlindungan airbag, kemudian ada perlindungan ABS, kemudian bodi yang sedemikian rupa. Tujuannya untuk mengantar perjalanan saja, bukan untuk manusia tinggal di dalam mobil itu. Bukan untuk seseorang tinggal berada di dalam mobil dan hidup di mobil. Akan tetapi itu hanya sebatas pengantar seorang manusia sampai tujuannya. Nah, kira-kira seperti itulah kehidupan. Allah kasih kenikmatan, Allah kasih banyak
apa yang kita butuhkan. Tujuannya adalah untuk mengantar kita saja sampai kepada kematian. Dan itu kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh sebagai bekal kita masuk ke alam barzakh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pula, "Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada." Dan siapa saja yang dalam kehidupannya di dunia dia beramal soleh, dia senantiasa beramal soleh dan dia senantiasa beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggugurkan kesalahan-kesalahannya. Sekarang siapa dari kita yang tidak melakukan kesalahan? Siapa dari kita yang tidak melakukan dosa? Pasti semuanya melakukan dosa. Dan kita tidak tahu siapa yang dosanya lebih besar, siapa yang dosanya lebih banyak. Tetapi bukan itu poinnya. Dosa yang besar, dosa yang banyak, itu semua bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, bisa Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dengan amal solih, dengan seseorang bertaubat, dengan seseorang beriman. Maka yang perlu dijadikan tanda tanya besar bukan dosanya sebesar apa, akan tetapi amalnya sudah seberapa banyak, imannya sudah seberapa tebal. Kenapa? Kalau imannya tebal, kuat, tinggi, amalannya banyak, itu menuntun orang untuk menggugurkan dosa-dosanya. Dan ketika sudah gugur dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan kekalkan dia di dalam surga Allah Azza wa Jalla selama-lamanya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun. Maka dalam ayat ini kita bisa ambil satu pelajaran yang harus dilakukan oleh seorang hamba adalah amalan yang soleh. Saya harus ke masjid terus begitu, saya harus sholat sunnah terus, saya harus puasa terus, saya harus pakai gamis terus. Tidak. Dia jadikan amalannya itu sebagai amal soleh, artinya amalan yang bisa diridhoi oleh Allah dan mendatangkan pahala, meskipun itu adalah amalan duniawi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi keluar berjalan. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat beberapa sahabat lagi giatnya bekerja, lagi seneng-senengnya dan lagi petelnya bekerja. Lalu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Wahai Rasulullah, andaikan semangat ini punya pahala di jalan Allah. Jadi para sahabat sungkan. Lah kok pas ketemu Rasulullah, pas kerja, pas semangat, malu. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, andaikan semangat kami ini di jalan Allah." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kharaja li nafsihi ya'ifuhu fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang keluar bekerja untuk dirinya, dalam rangka untuk memuliakan dirinya, sehingga dia tidak meminta-minta, maka dia fi sabilillah. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya yang artinya, dan siapa yang keluar untuk memberi nafkah pada keluarganya, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Kemudian Rasulullah lanjutkan yang ketiga, dan siapa yang keluar untuk memberi nafkah kedua orang tuanya yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi bekerja, fahuwa fi sabilillah, maka dia mendapatkan pahala fi sabilillah. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengatakan, wa man kharaja riya'an wa tafakhura. Adapun orang yang keluar bekerja gagah-gagahan, pamer seragam, pamer kendaraan, pamer pangkat, supaya dilihat orang gagah, maka Rasulullah mengatakan fahuwa fi sabilis syaiton. Maka orang yang bekerja dengan model niat gagah-gagahan supaya dilihat orang, dipamer-pamerkan, membuat dirinya sombong, maka itulah yang di jalan syaitan. Artinya bapak-bapak dan ibu sekalian, ketika seseorang bekerja, selama itu dia niatkan untuk mencari nafkah, untuk memberi sedekah,
untuk memberikan santunan kepada orang yang tidak mampu, maka pekerjaannya itu dinilai oleh Allah ibadah dan bernilai amal solih. Dan ketika seseorang berada dalam kondisi itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, dia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan akhir yang baik, karena dia dalam keadaan bekerja. Dan hal ini hendaknya membuat kita semua mengubah arah tujuan kita saat bekerja. Tujuan kita bekerja ini lillahi ta'ala. Ketika kita bekerja, kita beraktivitas, jadikan aktivitas kita ini lillahi ta'ala, karena itu akan bernilai ibadah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, ya, bahkan itu hanya sebatas seseorang dulang ngasih makan, dan itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ma taj'alu fi zaujatik, bahkan satu suapan yang engkau berikan pada mulut istrimu, dulang begini, ngasih begini, itu kan urusan duniawi, hanya bantu nolong begini kan urusan duniawi. Itu dinilai sedekah oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam setiap aktivitas, baik itu urusan duniawi, hendaknya kita niatkan padanya lillahi ta'ala, untuk Allah Azza wa Jalla. Saat kita beraktivitas, saat kita minum, saat kita makan, saat kita tidur, kita niatkan itu semua untuk Allah, sebagai sarana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena niat-niat yang baik, niat-niat yang saleh itu bisa membuat ibadah kita, atau membuat amal duniawi kita, pekerjaan duniawi kita, aktivitas duniawi kita bernilai ibadah. Kuncinya di niat itu tadi. Kuncinya di niat. Ketika seseorang menjadikan aktivitasnya dengan niat fisabilillah, lillahi ta'ala, maka itu akan membuat amalan dan aktivitas duniawi, pekerjaan duniawi, ngitung duit, bekerja untuk manusia itu menjadi lillahi ta'ala, bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini bisa kita ambil pelajaran dari surah At-Taghabun. Kita beriman dan beramal soleh, caranya yang paling dasar itu kita rubah niatnya. Kita rubah niat kita dari yang awalnya hanya aktivitas, atau nggak enak sama istri, yang bapak-bapak nggak enak sama istri, yang penting keluar, aktivitas di luar. Atau yang ibu-ibu supaya lebih dicintai sama suaminya, biasanya giat bekerja di rumah. Niat-niat itu kita jadikan untuk bisa bernilai pahala, agar saat kematian itu datang kepada kita semua, kita dalam keadaan beribadah. Kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Saat kita lagi beraktivitas, saat kita lagi melakukan satu pekerjaan duniawi, karena sudah diniatkan itu lillahi ta'ala, maka itu bisa menjadikan amalan kita atau aktivitas duniawi sebagai ibadah. Pas nanti datang kematian, dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat maut, kita dalam kondisi beribadah kepada Allah, kita dalam kondisi fisabilillah. Karena ketika kita lakukan itu semua lillahi ta'ala, itu akan bernilai ibadah. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Itu yang pertama, kita jadikan amalan aktivitas kita sebagai amal soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya kita melakukan amal-amal soleh itu secara kontinu, meskipun sedikit demi sedikit. Jangan sampai kita remehkan satu kebaikan dan kita pandang nilainya itu tidak ada harganya. Ngapain saya melakukan itu? Itu biarlah orang lain yang melakukannya. Ngapain saya nyapu masjid, nyapu musola nopo masjid ini? Musola, misalnya, ngapain saya nyapu musola? Sudahlah, biarkan nanti banyak orang yang bakalan nyapu. Nanti takmirnya saja yang nyapu. Atau misalnya kita ada orang yang buang bungkus permen atau puntung rokok di depan masjid, di areal masjid misalnya.
Jangan kita anggap, wah ini cuman puntung rokok, ini cuman bungkus permen. Jangan. Barangkali satu kebaikan itu meskipun kecil, selama diniatkan ikhlas lillahi ta'ala, itulah yang nanti menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan barangkali saat itu pula, saat kita ingin mengambil puntung rokok, atau saat kita nyapu musola, atau saat kita ngambil bungkus permen, di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawa seseorang dan dia dicabut dalam keadaan beribadah. Jadi jangan sampai kita punya pandangan, wah harus beramal soleh itu harus sholat 5 rakaat, sholat 11 rakaat, sholat qiyamul lail, harus baca Quran khatam, harus menghafalkan Quran, harus datang pengajian terus, harus pakai gamis terus, harus puasa terus. Tidak. Bahkan perkara-perkara yang kecil, yang tadi aktivitas duniawi, kalau kita niatkan itu untuk Allah lillahi ta'ala, itu bisa bernilai ibadah. Yang kedua, perkara-perkara yang kecil yang menurut kita sepele, jangan kita anggap, wah ini biarkan orang lain saja, saya ibadahnya levelnya yang tinggi-tinggi, saya nanti aja lah sholat malam. Belum tentu umur orang itu sampai sholat malam. Barangkali pas dia melangkah dan dia mengambil puntung rokok atau bungkus permen di masjid, kemudian dia buang ke tempat sampah, barangkali itulah yang mengantarkan seseorang di surga Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita melihat amalan itu dari sisi kuantitasnya, besar atau kecilnya. Akan tetapi demi merealisasikan kita harus beramal soleh, demi merealisasikan kita harus beriman kepada Allah, maka kita harus beramal meskipun itu sedikit, meskipun nilainya kecil. Dan berapa banyak amalan-amalan yang meskipun itu kecil, Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjar, Allah berikan pahala yang besar sehingga mengampuni dosa-dosanya, Subhanallah. Kita sering mendengarkan kisahnya seorang pezina, orang yang disebut pezina, pelacur, baghi, semoga Allah muliakan kita semua. Itu kan berzinanya enggak cuma sekali dua kali. Yang disebut pezina, pelacur itu ya pekerjaannya, aktivitasnya sehari-hari. Bahkan mungkin satu hari dia bisa melayani lebih dari 1 tamu. Tapi ketika dia melihat seekor anjing kehausan, dia turun ke dalam sumur dan mengambilkan air dengan sepatunya dan diminumkan ke anjing itu. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengapresiasi tindakan itu dan membuat dosa-dosanya itu diampuni. Begitu juga kisah yang sering kita dengar, kisah seorang yang membunuh 100 nyawa. Dia sudah membunuh 99 nyawa, datang ke orang soleh, dia tanya, apakah ada pintu taubat untukku? Kata orang soleh itu, enggak ada pintu taubat untukmu. Akhirnya orang soleh itu lagi dibunuh. Kemudian ketika dia berjalan ketemu sama orang yang berilmu, ditanya apakah ada pintu taubat untukku, katanya ada. Berjalanlah ke negeri itu. Baru berjalan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Akhirnya belum sempat dia bertaubat, belum sempat dia ketemu sama lingkungan yang baik, belum sempat dia merubah gaya hidupnya. Tapi karena niat yang baik tadi, dia baru berjalan menuju tempat untuk bertobat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cabut nyawanya. Dan itu membuat orang tersebut masuk surga. Maka kita belajar dari kisah-kisah itu, jangan sampai amalan sekecil apapun itu kita tinggalkan. Barangkali dengan kita naruh aqua di masjid, naruh aqua gelas yang kecil di masjid, barangkali kita bagi permen ke anak-anak kecil, barangkali dengan kita membuang puntung rokok atau bungkus permen yang ada di masjid, barangkali dengan kita menyapu, itu membuat amal soleh kita banyak, membuat keimanan kita semakin kuat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil dalam keadaan husnul khotimah, itu ketika amalannya kecil. Bagaimana dengan melakukan azan, rutin jamaah ke masjid, rutin sholat sunnah,
rutin qiyamul lail, rutin puasa sunnah, bagaimana dengan itu semua? Kalau yang kecil-kecil saja Allah Subhanahu wa taala apresiasi, bagaimana dengan amalan-amalan yang besar? Itu akan semakin mendatangkan kebaikan untuk kita. Ya, suatu hari Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada para sahabat, "Aya'jizu ahadukum ayyaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah?" Para sahabat mengatakan, Rasulullah mengatakan yang artinya, masa enggak ada yang mampu semalam baca sepertiga Al-Quran? Kalau Al-Quran itu ada 30 juz, sepertiganya berarti 10 juz. Kalau 10 juz itu berarti, kalau dari depan ya dari Al-Baqarah sampai At-Taubah. Itu Rasulullah tanya, heran, masa di antara kalian tidak ada yang mampu untuk semalam membaca sepertiga Al-Quran, 10 juz malam? Masa nggak ada yang mampu? Kemudian para sahabat mengatakan, lah kalau seperti itu siapa yang mampu baca dari malam ya, dari mungkin awal malam itu waktu maghrib sampai akhirnya kita baca 10 juz, siapa yang mampu? Para sahabat nggak mampu. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Surat yang di dalamnya ada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, atau surah Al-Ikhlas, itu pahalanya sama seperti seseorang membaca sepertiga Al-Quran. Nah, kalau kita setelah sholat maghrib baca 3 kali Qul huwallahu ahad. 1 Qul huwallahu ahad itu nilainya sepertiga Al-Quran. Kalau kita baca 3 kali berarti itu kan sama saja 1 Al-Quran. Kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali, itu sama saja kita membaca, pahalanya sama saja dengan seseorang membaca 1 Al-Quran penuh, dari cover ke covernya 1 Al-Quran. Subhanallah, amalan yang kecil, amalan yang subhanallah sederhana, itu membuat seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar. Begitu juga semoga yang kita lakukan ini juga sama. Di dalam riwayat At-Tabarani, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa liya'lama khairan aw liyu'allimahu liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana lahu mithla ajri al-haji taman hijjatuh. Siapa saja yang pergi ke masjid, niatnya tidak lain adalah untuk mengetahui kebaikan atau untuk mengajarkan kebaikan, maka pahalanya adalah seperti orang yang haji dengan haji yang sempurna. Kita duduk ke masjid, ya, duduk di masjid, duduk hanya mendengarkan subhanallah, itu mendapatkan pahala haji yang sempurna. Padahal sederhana, tidak banyak modal kita duduk di sini, kecuali yang ngantar jemput, modalnya, masya Allah, Innova bensin, ya, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang melimpah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan. Ya, kita cuman modal duduk, bawa sajadah, dan itu mungkin ringan, atau mungkin sajadahnya disediakan oleh masjid. Hanya duduk, subhanallah, itu mendapatkan pahala yang besar. Orang-orang yang haji itu ada sampai sebutannya haji hotel. Hajinya haji hotel. Niku pripun haji hotel niku? Jadi orang desa ngiranya dia di sana haji manasik, tawaf, sa'i, mabit, ke Arafah, kiranya begitu. Tapi ternyata karena dia di sana nggak mampu, capek, sakit, dia cuman dekem di hotel. Dia cuma di hotel, tapi pas pulang dipanggil Pak Haji buat walimatus safar. Masya Allah, ini haji hotel. Subhanallah. Jadi orang kira, wah, pahalanya gede, ya kan? Terus kalau yang mbah-mbah dulu bilang, orang yang haji itu minta doa, itu bukan karena hajinya, ya, tapi karena dia safar. Kemudian safar kan doanya dikabulkan. Kemudian dia berdoa di tempat yang mulia, dia berdoa di situ, doanya dikabulkan di depan Ka'bah. Nah, tapi ternyata dia cuma di hotel karena tidak mampu untuk manasik.
Pulang-pulang dipanggil Pak Haji, Pak Haji, disematkan label H di depan namanya. Padahal di sisi Allah itu tidak ada apa-apanya, dia belum haji. Subhanallah, seperti ini kan ada. Akan tetapi ketika seseorang datang ke masjid, duduk, subhanallah, mendengarkan kebaikan, mendengarkan ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana lahu mithla ajril haji. Baginya pahala seperti orang yang haji. Tidak haji hotel, tapi tamatan hijatuhu, dengan haji yang manasiknya sempurna. Subhanallah, hanya sebatas duduk. Ini kan amalan yang kecil, duduk. Ya kalau pegel ya diongkek-ongkek sedikit, kemudian duduk lagi. Kalau pegel diselonjorkan sebentar, kemudian duduk lagi. Amalan yang sederhana. Amalan yang sederhana tetapi memiliki pahala yang luar biasa besar. Masya Allah. Bahkan ketika seseorang hanya ngobrol-ngobrol, ketika seseorang ngobrol-ngobrol itu kan pasti ada yang memberi solusi, pasti ada yang ngasih ilmu buat temennya, pasti ada yang menasehati temannya yang lain. Itu pun bisa bernilai pahala. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-109, Allah mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Obrolan-obrolan, kongko-kongko, bisik-bisik, chatting-chatting itu rata-rata tidak ada kebaikannya. Kalau ada bapak-bapak ngobrol, nongkrong, kebanyakan tidak ada kebaikannya. Oh subhanallah, di zaman sekarang apalagi ada mainan HP yang judi online itu, subhanallah. Meskipun uangnya tidak bisa difisikkan, uangnya uang digital. Itu ngobrol, duduk-duduk ngobrolin itu. Atau ada ibu-ibu ngobrol, ya obrolannya nggak jauh dari ngobrolin tetangganya, saudaranya, dan yang lainnya. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali obrolannya itu isinya saling menasehati, saling memerintahkan untuk sedekah, atau mengajak kepada kebaikan, atau memperbaiki urusan manusia. Tentunya ketika seseorang ngobrol pasti ada yang ayo kita tolong fulan, kita tolong bapak itu. Atau ketika seseorang sedang ngobrol-ngobrol, biasanya ada yang curhat, wah urusan saya di kantor begini, urusan saya di rumah begini. Pasti ada. Lalu di antara mereka ada yang ngasih tahu, oh caranya begini Pak, solusinya begini. Saya dulu pernah begitu juga, caranya begini. Itu islahin. Itu perbuatan untuk mengusulkan kebaikan di antara manusia. Ngobrol-ngobrol seperti itu mendapatkan pahala. Kita ngasih tahu orang jalan, kita ngasih tahu orang, wah sekarang cara bayar pajak itu berbeda. Cara bayar pajak mobil itu 5 tahunan berbeda, caranya sekarang seperti ini, caranya sekarang harus ke sana. Dan begitu banyak obrolan-obrolan yang sering kita lakukan, itu kalau ada unsur perbaikan, ngasih solusi, itu dinilai pahala oleh Allah. Kemudian Allah lanjutkan, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Dan siapa yang melakukan obrolan-obrolan itu tadi, benar-benar niatnya lillahi ta'ala, pengen bantu orang lain, dapat ridho dari Allah, fasaufa nu'tihi ajron azima. Pasti akan kami berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Enggak ajron kabiron, besar, tapi azima, besar sekali. Hanya kita nongkrong, duduk-duduk sama tetangga butuh sesuatu, kita kasih tahu. Tetangga kesulitan dalam satu permasalahan, kita kasih tahu. Ya, ngobrol-ngobrol di komentar-komentar sosial media, ada yang butuh ini kita bantu komen seperti itu. Subhanallah, kita kira cuman hanya lisan saja atau hanya ketikan saja, tapi kalau itu lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan pahala yang besar. Jadi banyak amalan-amalan yang kecil yang kita anggap itu bukan satu amalan, ternyata malah bisa memberikan bisa memberikan pahala yang luar biasa besar. Subhanallah.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam kita melakukan suatu amalan, kalau tadi suatu amalan yang kecil-kecil sudah kita bahas, sekarang mungkin di antara kita merasa keberatan untuk melakukan amalan-amalan yang besar. Contohnya mulai sholat malam, mulai bangun malam untuk qiyamul lail, sholat tahajud, atau mungkin dia mulai untuk bersedekah dengan sedekah yang besar. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna dina yusrun, agama itu mudah, jangan dipikir sulit. Yang pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan itu bukan harus begini, enggak. Tapi pola pikirnya yang diperbaiki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, agama itu mudah, sholat itu mudah, puasa itu mudah, bersedekah itu mudah, dan itu yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita. Ketika kita ingin memulai sholat malam 11 rakaat, maka yang paling pertama kita tanamkan dalam benak kita supaya itu bisa jadi energi positif, supaya badan kita bisa gerak adalah sholat malam itu mudah. Dan ternyata beneran mudah. Dan ternyata beneran mudah. Sholat malam itu beneran mudah. Sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih waktunya kapan? Mulai habis isya. Kalau mau sholat malam, sholat witir, mulai habis isya, itu sudah boleh. Kemudian Rasulullah berikan kemudahan yang lainnya. Minimal 1 rakaat boleh. Kalau kamu takut masuk waktu maghrib, maka waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat, kata Rasulullah. Ya, artinya 1 rakaat pun sudah cukup untuk bernilai sholat malam. Malas berdiri, sholat malam sambil duduk. Sholat malam sambil duduk pun boleh. Karena dalam sholat sunnah, berdiri itu bukan syarat. Kalau sholat wajib, syarat sahnya berdiri, rukunnya berdiri. Tapi kalau sholat sunnah itu dilakukan, dikerjakan dengan duduk itu boleh. Nah, maka kita pikir, wah mudah sholat malam itu. Bisa dimulai dari habis sholat isya, kemudian sholat 2 rakaat ba'diyah, kemudian mau berdiri agak males, mau sholat banyak agak males, ya sudah sholat 1 rakaat dengan keadaan duduk. Nah, kita latih dari sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Dan kita tidak boleh memandang itu sebagai suatu hal yang remeh. Karena ketika kita melakukannya, itu akan memberikan efek yang besar pada kualitas keimanan kita. Jadi hati kita itu akan merasa kurang. Masa sudah berpuluhan tahun masih sholatnya sambil duduk, sholat sunnah cuma 1 rakaat, sholat qiyamul lail cuma 1 rakaat, tambah lagi. Hati kita itu akan semangat untuk melakukan tambahan-tambahannya. Nanti lama-lama bisa 11 rakaat berdiri di tengah malam, di akhir malam. Subhanallah. Ya, awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Inna dina yusrun. Agama itu dipikir bahwa agama itu mudah. Mau melakukan agama itu mudah, mau melakukan amalan itu dipikir bahwa amalan itu mudah. Ini alarm sholat nih. Mungkin kita break adzan ya. Kita lanjutkan sejenak ya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, masih di hadis yang sama, Rasulullah mengatakan selanjutnya, walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dan ketika seseorang kenceng dalam masalah agama, petel, konceng, memaksakan diri untuk melakukan amalan, justru dia yang akan patah, justru dia yang akan kendor, dia akan bosan. Jadi dipikirnya tuh jangan dipikir susah, saya harus begini, kurang, saya harus tambah lagi. Harus dipikirnya mudah, agama itu mudah. Kemudian jangan dipikir bahwa beragama itu susah. Dianggap saja agama itu Allah perintahkan, ya kita lakukan. Tidak Allah perintahkan, ya sudah, tidak kita lakukan. Ya, yang seperti ini sudah sah, kita tidak usah tambah-tambahi. Karena orang Jawa khususnya itu biasanya kalau enggak marem itu enggak puas. Kalau enggak marem enggak berhenti. Kalau zikirnya enggak sambil geleng-geleng namanya belum zikir. Kalau enggak sampai terbang namanya belum khusyuk.
Nah ini tidak diperintahkan seperti itu. Asalkan sudah membaca sesuai dengan tuntunannya, dibaca sesuai dengan aturannya, jumlahnya, itu sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambahi lagi. Nah orang yang berlebihan dalam masalah agama, kelewat batas dalam masalah agama, ya, berlebihan dari batas aturannya, melewati batas yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, pasti dia akan kendor sendiri. Ya, dibikin simpel saja. Nah, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tips-tipsnya supaya bisa istiqomah. Rasulullah mengatakan fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Yang pertama, supaya bisa istiqomah, supaya bisa tetap beramal soleh terus, adalah disiplin. Disiplin. Waktunya sholat, ya sholat. Jangan diundur-undur. Kalau diundur-undur nanti berat, akhirnya ditinggalkan. Kalau waktunya tidur, ya tidur. Jangan diundur-undur. Nanti kalau dia tidurnya mundur, akhirnya nanti tidak bisa bangun malam, tidak bisa sholat subuh. Yang pertama kata Rasulullah, disiplin. Fasaddidu, disiplin. Waktunya sholat, sholat. Waktunya selesai sholat, sudah selesai sholat. Zikir sesuai dengan aturannya, sudah. Tidak perlu ditambah-tambahi dan membebani diri. Kemudian kalau dia mampunya sekian, dilakukan sekian. Ya, yang penting disiplin. Setiap hari harus ada amalan. Setiap hari dia harus melakukannya sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan aturannya. Disiplin dalam beramal. Tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua, waqaribu. Kalau tidak bisa disiplin tepat dalam segala hal, maka lakukan yang mendekati. Misalnya kan kita diajari Rasulullah untuk istighfar pagi hari 100 kali, sore hari, petang hari 100 kali. Harusnya kalau disiplin ya dibaca 100 kali pagi, petang dibaca 100 kali. Kalau nggak mampu, kata Rasulullah, jangan ditinggalin semuanya. Qaribu, lakukan yang mendekati itu. Misalnya kita bisanya cuma 10 kali, ya kita baca 10 kali. Kita bisanya cuma 20 kali, kita baca 20 kali. Pun misalnya kita cuma bisa sekali, kita baca sekali istighfar, astagfirullah. Kita disuruh memuji Allah dengan bacaan subhanallah wa bihamdih 100 kali di pagi hari, petang hari dibaca 100 kali. Kalau kita nggak mampu disiplin seperti itu, kita lakukan semampu kita. Yang penting tidak ditinggalkan. Misalnya cuma sekali subhanallah wa bihamdih, kita ucapkan itu. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga adalah abshiru. Abshiru. Ingatlah pahala Allah yang membuatmu berbahagia. Jadi kita harus ingat-ingat pahala supaya kita bahagia. Satu zikir pagi yang itu bisa menjaga kita. Misalnya adalah bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu ketika dibaca oleh seseorang di pagi hari 3 kali, itu menjaga dirinya dari seluruh berbagai macam keburukan. Dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' sampai akhir, dibaca 3 kali, itu akan menjaganya dari seluruh keburukan. Ketika dia baca pagi sampai malam, dia insya Allah akan aman. Kalau dia baca malam, nanti sampai pagi akan aman. Itu kata Rasulullah. Nah itu harus diingat. Ketika kita mengamalkannya, kita harus ingat. Oh, kalau saya baca ini, saya akan dijaga oleh Allah dari pagi sampai malam. Kalau saya bacanya malam, dari malam sampai pagi. Begitu juga jamaah, misalnya jamaah sholat Jumat, sholat Isya, kemudian jamaah sholat subuh. Kalau ada orang sholat jamaah di waktu subuh, kemudian di waktu Isya, kemudian waktu subuhnya dia jamaah, dijaga jamaah itu, maka kata Rasulullah seolah-olah dia melakukan sholat semalam suntuk. Sholat semalam suntuk itu berapa puluh rakaat yang bisa kita lakukan, berapa ratus sujud, berapa ratus doa yang bisa kita baca. Tapi itu bisa kita raih dengan kita sholat jamaah Isya, disambung pas sholat subuh juga jamaah. Kita ingat itu, oh pas nanti mau bangun, mau tidur, kita ingat, oh besok harus sholat jamaah subuh supaya dapat pahala 10 sholat semalam suntuk. Di riwayat yang lain
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang sholat subuh berjamaah itu Allah jamin seluruh urusannya. Maka kita harus punya pikiran pas males berangkat sholat subuh jamaah, dingin, jauh mungkin musolanya atau imamnya lama, maka kita harus punya pikiran sholat subuh jamaah ini bikin Allah menjamin urusan-urusan saya. Itulah yang membuat kita nanti bahagia saat beramal. Maka kata Rasulullah, fa'abshiru, fasaddidu, disiplin. Kalau nggak bisa disiplin, qaribu, jangan tinggalkan amalan, yang penting tetap beramal. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, Rasulullah katakan wa abshiru, dan ingatlah pahala supaya kalian berbahagia saat beramal. Ya, kemudian di akhir hadis Rasulullah katakan wal qasda, al qasda tablu, satu langkah demi satu langkah. Maksudnya ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Jangan memaksakan diri, pelan-pelan. Ya, jangan terlalu memorsir diri, saya harus sholat malam 11 rakaat. Ya, setiap saya gajian, saya mengeluarkan setengah harta saya di jalan Allah. Jangan dipaksakan seperti itu. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Itulah yang membuat seseorang sampai pada keistiqomahan. Sehingga ketika seseorang itu sampai pada keistiqomahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin kehidupannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin urusan dunianya, juga Allah Subhanahu wa Ta'ala jamin urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ambil orang tersebut dalam keadaan husnul khotimah. Sehingga kehidupan orang yang seperti ini sebenarnya dia sedang bukan lari dari kematian, akan tetapi dia sedang mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Karena kalau seseorang lari dari kematian, nggak ada jalan dan tidak ada benteng yang dapat melindunginya. Ya. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah wahai Muhammad, kematian yang kalian hindari itu pasti akan datang. Ya. Maka segala aktivitas yang kita lakukan jangan kita niatkan untuk lari dari kematian, tapi kita gunakan untuk bagaimana kita menyambut kematian itu dengan sebaik-baiknya, dengan keadaan siap, dengan keadaan baik, husnul khotimah. Ya, wallahu taala a'lamu bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, ada salah-salahnya maka itu adalah murni kelalaian dan kesalahan saya. Adapun yang benar itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.